Jutaan perkara yang sudah nangani, sudah sekali. Saya ini mantan prajurit. Mantan prajurit, saya punya suatu tradisi bahwa saya ingin hormat kepada para hakim di seluruh Indonesia. Beban saudara sangat berat. Karena setiap rakyat kita bergantung kepada putusan-putusan saudara. Rakyat kita berharap keadilan. Rakyat kita, apalagi yang paling lemah, yang paling miskin dan paling tidak berdaya, tempat terakhir mereka mencari keadilan adalah kepada para hakim. Sekali lagi buat Prabowo Subianto, saya dukung Anda kalau Anda ingin menegakkan hukum sebenar-benarnya selurus-lurusnya. Hukum era Anda tidak benar dan tidak lurus. Kasus Paman Birin, kasus Edi Hiaric atau Paman Birin pada masa Jokowi atau sudah masa Prabowo ya. Nanti kita cek. Kasus Thomas Lembong, kasus Hasto Kristianto. Itu menunjukkan diskriminasi. Yang dekat dengan kekuasaan, yang dekat dengan cukong bebas. Tapi yang jauh dari kekuasaan, yang oposisi terhadap kekuasaan terus tidak lepas. Nah itu menunjukkan bahwa hakim punya preferensi terhadap kekuasaan. Nah kalau misalnya Anda mengarahkan, tolong saya dibantu, yes untuk hal yang baik. Tapi untuk menggebuk lawan politik, ya jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita ambil video lain ya. Ini video terkait dengan pengarahan Prabowo kepada para hakim yang dikatakan sebagai intervensi. Tetapi saya mau berniaga dulu ya. Umroh bareng keren cadas ya. Umroh di bulan Ramadan ya. Silakan saudara sekalian, kalau tertarik dengan promosi saya ya. Saya akan berangkat umroh pada tanggal 7 Maret 2025. Dengan Ustaz Kiai Haji Sofatillah Mozaib atau Ustadz Opat dipanggil. Sudah ratusan kali beliau mengajak jemaah umroh ya. Dan perusahaan travel beliau sendiri juga. Dan nanti kalau kita jalan bareng ya biar keren cadas. Silakan hubungi saudari Latifah kalau berminat ya di 0812 7166 1505 ini tertera ya. Bahkan saya sudah bikin video khusus kalau yang tertarik untuk mengikuti umrohnya ya. Begitu saudara sekalian ya, mudah-mudahan ada kelapangan rezeki bagi kita semua. Insya Allah kalau saya berangkat ya, tapi kalau bilang pasti kan hanya Allah yang bisa pasti itu. 99,9% dan mudah-mudahan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun. Mulai dari berangkat sampai pulang nantinya. Dan saya sendiri juga pengen mengalami pengalaman umroh di bulan Ramadan karena belum pernah. Terus terang saja saya belum pernah umroh di bulan Ramadan ya. Ya saudara sekalian,
Ini ada berita menarik soal intervensi katanya. Saya kali ini lihat dulu ya. Kita coba bedakan soal ini ya. Kita baca dulu ya. Dikumpulkan buat apa? Oke. Prabowo kumpulkan hakim MMA dan beri arahan pakar itu intervensi. Oke, coba kita lihat ya. Tempo.co Jakarta, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Ferry Amsari mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Hal ini sebab Prabowo diketahui baru saja mengumpulkan para hakim Mahkamah Agung atau MMA dan diberikan beberapa arahan. Mengumpulkan dan memberikan berbagai pandangan dari Presiden kepada kekuasaan kehakiman itu bentuk intervensi, kata Ferry lewat pesan suara yang ia kirimkan kepada Tempo Jumat 21 Februari 2025. Ferry mengatakan bentuk-bentuk intervensi semacam itu juga pernah terjadi di masa Orde Lama dan Orde Baru. Ia menilai intervensi yang dilakukan oleh Prabowo terhadap para hakim MA akan sangat merusak sistem ketatanegaraan di Indonesia. Oke ya, fair, boleh fair. Pak Prabowo tidak boleh lagi masuk ke jurang di mana kekuasaan didominasi dan disentralisasi. Ucap aktor film Dirty Food tersebut. Luar biasa. Film Dirty Food ternyata sebenarnya presentasi aja sebenarnya. Prabowo diketahui memanggil seluruh hakim di Indonesia berkumpul di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Kamis 20 Februari 2025. Wakil Menteri Koordinator Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, justru Otto yang hati-hati, mengatakan para hakim akan mendengar arahan dari Prabowo. Datang untuk mendengarkan arahan dari Pak Presiden, kata Otto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 20 Februari 2025. Dalam kesempatan itu Prabowo meminta kepada para hakim Mahkamah Agung untuk menegakkan hukum dengan benar. Penegakan hukum berkeadilan penting untuk mendukung keinginan Prabowo dalam upaya merebut kekayaan alam milik negara. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra usai mengikuti pertemuan Prabowo dengan seluruh hakim MA di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 20 Februari 2025. Justru yang tidak boleh itu Otto Hasibuan sama Yusril Iza Mahendra ikut dalam pertemuan itu, apalagi sampai menginisiasi. Oke. Nanti saya akan jelaskan. Presiden meminta backup untuk menegakkan hukum dengan benar, sebab Prabowo akan mengambil satu langkah yang agak keras ya, kata Yusri di lokasi. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memberikan sambutan sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung RI di Gedung MA Jakarta Pusat Rabu 19 Februari 2025. Kala itu Kepala Negara mengatakan tidak boleh ada lagi hakim yang tidak memiliki rumah dinas dan menyewa atau indekos. Good. Prabowo mengaku baru mengetahui beban berat hakim karena setiap rakyat kita bergantung kepada putusannya. Hari ini saya kembali yakin bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik. Saya juga dapat laporan banyak hakim kita tidak punya rumah dinas. Banyak hakim kita masih kos. Ini tidak boleh terjadi. Ada Menteri Keuangan enggak di sini, kata Prabowo. Oke, ya. Omon-omon juga. Apa ya? Coba kita lihat. Gini, ini pendapat hukum tata negara saya ya. Pendapat hukum tata negara saya yang berusaha melihat masalah ini tidak hanya soal yang lurus-lurus saja, tapi bagaimana kita out of the box. Oke. Pak Prabowo, saya dukung Anda kalau Anda mengatakan hal yang benar dan Anda tidak intervensi. Maksudnya begini, penegakan hukum itu kalau sudah benar, maka seorang kepala negara tidak boleh ikut cawe-cawe. Oke? Tapi kalau dia tidak benar, wajib hukumnya kepala negara ikut cawe-cawe. Cuman masalahnya, message-nya apa? Messengernya kepala negara, tapi message-nya apa? Memang sekarang kalau mau jujur, orang gak percaya sama Prabowo Subianto mau menegakkan hukum. Gak percaya. Penegakan hukum terhadap Jokowi saja gak jelas, ya kan? Tapi itu marilah kita pisahkan dulu. Oke? Kita pisahkan dulu hal yang ini. Tetapi kalau kita pahami sobat era sekalian, hukum kita tidak sedang baik-baik saja. Hakim kita tidak sedang baik-baik saja. Banyak sekali yang namanya putusan pesanan. Banyak sekali putusan
yang dibuat karena suap dan lain sebagainya. Zarub Rikar, seorang maklar Markus di Mahkamah Agung yang ditemukan uang cash saja 920 miliar, lalu emas batangan 51 kilogram. Kalau versi Maki uang cashnya itu enggak 920 miliar tetapi katanya 1,6 triliun. Versi teman saya dari partai politik yang kasih baju itu 2 triliun katanya. Oke, whatever it is, itu menunjukkan betapa bobroknya Mahkamah Agung. Bayangkan, nggak mungkin kan hanya dari satu kasus fee itu. Dan ternyata benar, ada yang coba menyuap hakim dalam kasus Ronald Tanur. Jadi saudara sekalian, banyak sekali pra-peradilan. Kalau seandainya dekat dengan kekuasaan, lolos. Seperti Edi Hiarij dan Paman Birin. Tapi kalau jauh dengan kekuasaan, nggak lolos. Seperti Thomas Lembong dan Hasto Kristianto. Nah, kalau itu ketidaknormalan ini dimention seluruh-seluruhnya oleh Prabowo Subianto, saya dukung ngomong di depan hakim tersebut. Walaupun dalam kondisi normal itu adalah intervensi. Benar Ferry. Tapi jangan lupa, itu mengandaikan hukum kita itu normal. Hakim-hakimnya jujur. Hakim-hakimnya menegakkan kebenaran. Ini hakim ketika kasus suami Dewi Sandra atau Sandra Dewi ya. Lupa namanya Dewi Sandra ya. Sandra Dewi ya. Pokoknya antara Sandra Dewi Sandra. Karena ada artis dua-duanya ada ya. Kalau misalnya terhadap sang suami itu tidak ada kata-kata keras dari Prabowo, tetap saja kena 6,5 tahun. Bayangkan. Dan kejaksaan hanya menuntutnya 12 tahun penjara. Coba bayangkan. Didiskon hampir 50% menjadi 6,5 tahun. Sama dengan hukuman Gus Nur. Gus Nur dihukum 6,5 tahun dan kemudian dikurangi 2 tahun menjadi 4,5 tahun dibanding karena memang dia tidak bersalah. Ini coba bayangkan. Nah, karena omongan keras Prabowo, tiba-tiba hakim dibanding meningkatkan jadi 20 tahun. Yang dekat dengan Kaisang itu, siapa? Herlina Lim, siapa? Jadi 6 tahun. Dekat saya tidak tahu ya, tapi yang jelas pernah datang kalau tidak salah di podcastnya atau di mana gitu ya. Nah, jadi gesture kepemimpinan itu perlu ditunjukkan untuk melihat bahwa bahwa memang presiden itu serius untuk memberantas korupsi. Kalau tidak ya omon-omon aja. Itu maksudnya saudara sekalian ya. Itu. Jadi saya separuhnya setuju. Asal Prabowo punya komitmen bahwa hakim harus menegakkan hukum sebesar-besarnya. Tidak boleh disuap, tidak boleh disogok. Dan kalau seandainya Mahkamah Agung terus tidak baik-baik saja, keluarkan Perpu. Nah hanya saya sarankan yang tidak boleh adalah Yusril dengan Otto Hasibuan hadir di situ. Kenapa? Karena dia ada kantor lawyer. Walaupun sekarang mereka tidak aktif, tapi kantor lawyernya masih jalan. Dan itu bisa ada konflik of interest. Hakim-hakim bisa pada memberikan preferensi yang ya artinya bisa dimanfaatkan. Coba bayangkan misalnya di Mahkamah Agung, di Mahkamah Konstitusi saya mendengar. Ada yang pakai kantor menteri hanya karena dia penguasa sekarang ini. Padahal saya bilang, walaupun dia tidak terjun langsung, tapi namanya itu ada. Namanya. Kalau Yusril namanya Ihza dan Izza. Kalau Otto Hasibuan, saya kira namanya tetap Otto Hasibuan. Nah, dicek. Itulah yang namanya potensi untuk adanya konflik of interest. Memang mereka doing nothing, tetapi bagaimanapun gesture itu dipakai. Udahlah kita udah paham yang begitu-begitu. Dipakai oleh partner-partnernya atau staff-staffnya untuk promosi bahwa kantor ini adalah kantor milik menteri atau wakil menteri koordinator, sehingga kalau Anda main di sini, hakim tidak akan berani macam-macam dengan kita.
Ini yang tidak boleh ya. Jadi sekali lagi buat Prabowo Subianto, saya dukung Anda kalau Anda ingin menegakkan hukum sebenar-benarnya selurus-lurusnya. Hukum era Anda tidak benar dan tidak lurus. Kasus Paman Birin, kasus Edi Hiaric atau Paman Birin pada masa Jokowi atau sudah masa Prabowo ya. Nanti kita cek kasus Thomas Lembong, kasus Hasto Kristianto. Itu menunjukkan diskriminasi. Yang dekat dengan kekuasaan, yang dekat dengan cukong bebas. Tapi yang jauh dari kekuasaan, yang oposisi terhadap kekuasaan terus tidak lepas. Nah itu menunjukkan bahwa hakim punya preferensi terhadap kekuasaan. Nah kalau misalnya Anda mengarahkan, tolong saya dibantu, yes untuk hal yang baik. Tapi untuk menggebuk lawan politik, ya jangan. Jadi dukungan saya pribadi, keren sekali ya Rahul dukung saya pribadi ya. Ya nggak apa-apa juga kan, saya kan rakyat, punya kedaulatan kan, kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi dukungan saya pribadi untuk Prabowo, Presiden Prabowo adalah Anda memberikan gesture kepemimpinan bahwa menegakkan hukum itu harus sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, selurus-lurusnya. Ya, Anda juga mesti mengatakan harusnya. Penguasa sekalipun, orang dekat saya sekalipun, kalau salah silakan hukum, kan begitu mestinya. Jangan hanya mengatakan bahwa saya punya niat untuk begini-begini, tolong dibantu. Itu intervensi namanya. Jadi tegakkan hukum selurus-lurusnya, even seorang pemerintah pun kalau salah bisa dihukum. Itu ya. Karena kalau tidak ada orang ngomongin Mahkamah Agung, lalu siapa lagi yang mau memperbaiki institusi yang to some extent beberapa kali kita menunjukkan keputusan yang ridiculous, yang menggelikan. Seperti putusannya Gus Nur, Bambang Tri, Habib Rizik, Habib Bahar. Itu kan semua kriminalisasi. Edi jin buang anak. Masa nggak paham hakim-hakim yang namanya istilah jin buang anak itu adalah istilah orang Betawi untuk menyatakan daerah yang jauh. Bukan bahwa orang di sana adalah jin. Ya kan? Karena harusnya dia tegakkan hukum. Oke. Tambahan sedikit lagi ya. Tadi ada soal kesejahteraan hakim. Saya setuju. Masa hakim ngekos? Masa hakim naik motor? Hakim itu harus dijaga martabatnya. Tapi at the first place hakim juga jaga martabat. Jadi hakim jaga martabat, pemerintah atau penguasa jaga martabat juga. Nah, barangkali masukan saya adalah nggak perlu ada hakim tour of duty. Hakim itu orang dewasa yang secara sosiologis harusnya berurat dan berakar di tempat tersebut. Sehingga dia mengerti yang namanya keadilan setempat. Lah, kalau hakimnya itu digeser kemana-mana, lalu di tempat-tempat tertentu dia cuma ngekos, ya bahaya jadinya. Dia tidak lagi diperlakukan sebagai hakim. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah hakim itu nggak boleh berpindah. Naik karir boleh, tapi dipindah-pindahkan nggak boleh harusnya. Masa hari ini dia di misalnya Padang, besok ada di Manado, besok ada di mana. Dia bukan tentara yang harus mengenal teritorial. Hakim itu ya orang yang harus mengenal betul daerah-daerah tersebut. Oh, kalau begitu nanti bagaimana dengan ketika dia menjadi hakim agung? Lah, hakim agung kan banyak. Kalau misalnya jumlah provinsi 37, ya ambil aja. Hakim itu masing-masing dari provinsi kan beres, paham. Lagi pula tidak juga harus bahwa seorang hakim harus menguasai betul kondisi sosial tempat kejadiannya. Kan bisa saja dia kemudian membaca dokumen, membaca buku dan lain sebagainya. Yang paling penting kontrol at the first place-nya adalah di tingkat pertama itu. Bagaimana keadilan itu ditegakkan. Selebihnya kan lebih pada yang mana apakah jurisnya udah benar. Kalau judex faksinya kan di tingkat bawah. Faktanya kan di tingkat bawah. Sehingga hakim pengadilan pertama yang harus lebih lebih tahu sosiologi masyarakat. Jadi hakim nggak boleh dipindah-pindahkan. Ini hakim seperti tentara, pindah sana, pindah sini. Saya punya teman
hakim. Ya gimana dia nggak ngekos? Tidak semua ada perumahan hakim. Kalau beli rumah dari mana duitnya? Ya ngekos lah. Itulah jalan satu-satunya, ngekos. Lalu bagaimana dengan perumahan? Ya, kalau kita bicara tentang perumahan-perumahan dan lain sebagainya, iya bisa. Tapi kan tidak mudah. Masa pemerintahan habis pun belum tentu perumahan hakim itu jadi semua. Jadi yang realistis adalah hakim tidak boleh dipindahkan. Hakim harus menetap. Kecuali dia dipindahkan ke tempat yang lingkupnya nggak jauh provinsi misalnya. Karena dia naik dari hakim dari hakim negeri ke hakim tinggi. Itu konsekuensi jabatan. Bahkan saya mengatakan hakim itu tidak perlu pakai hakim negeri, hakim tinggi, hakim Mahkamah Agung seperti berjenjang begitu. Karena bagi saya hakim itu ya hakim, wakil Tuhan di dunia. Jadi kualitas hakim tingkat pertama dan tingkat di Mahkamah Agung harus sama. Sama-sama penegak keadilan. Masa nggak sama? Lalu yang membedakan apa? Ya yang membedakan adalah seleksi saja. Ada yang mau menjadi hakim di tingkat bawah, ada hakim tingkat tinggi, ada hakim di Mahkamah Agung. Kalau dijadikan itu birokrasi, disitulah celah intervensi secara internal. Begitu ya saudara sekalian. Oke. Itu konsep besar ya. Nanti kita bicara lebih lanjut. Tapi intinya adalah saya setuju asal yang dibicarakan hal yang memang benar demi penegakan hukum. Karena kita nggak boleh, tidak bisa kecuali hukum kita udah benar. Kalau hukum kita sudah benar, nggak boleh orang intervensi. Tapi ini hukumnya nggak benar. Siapa lagi yang mau ngomong kecuali kepala negara? Masa yang ngomong orang lain ya? Karena dia kepala negara. Sebagai kepala negara dia primus inter pares ya. Oke. Assalamualaikum Pak Refli. Apakah Jokowi dan keluarga bisa diadili oleh rezim Prabowo? Insya Allah ya. Bangkit melawan atau diam tertindas. Kekalahan tanpa perlawanan adalah kehinaan. Kemudian saya tidak baca yang tidak relevan ya. Kalau seandainya rezim sekarang runtuh, bagaimana kelanjutannya? Pilpres lagi atau bagaimana Bang Refli? Ya tergantung lah. Apakah konstitusional atau ekstra konstitusional? Kalau ekstra konstitusional ya bisa jadi pemilihan oleh MPR. Kalau masih konstitusional ya oleh MPR pemilihan sampai sisa masa jabatan. Tapi kalau ekstra konstitusional bisa jadi pemilihan ulang ya, pemilihan pilpres lagi gitu ya. Pak Prabowo, yang paling utama keinginkan rakyat itu adalah adili Jokowi, bukan hidup Jokowi. Kalian berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Tunggulah saat kami menulis nama kalian dengan darah di tembok keadilan. Kalau mendukung penegakan hukum tidak teriak hidup Jokowi. Nah, adili Jokowi. Tangkap Jokowi dan keluarganya. Bukti Jokowi korupsi sudah dilaporkan 5 kali ke KPK. Tapi KPK titipan Jokowi tidak akan menangkapnya. Wapres Gibran, bukti dan fakta Jokowi melakukan korupsi, kejahatan, merampas jabatan Wapres demi anaknya. Dan satu lagi, memangnya putusan MK itu tidak ada intervensi dari Mulyono. Kan dalam putusan MK itu dikatakan membiarkan dirinya diintervensi. Ini pakai common sense lah. Siapa yang bisa mengintervensi ketua Mahkamah Konstitusi? Orang yang bisa mengintervensi itu, interventor itu orang yang lebih tinggi jabatannya. Ya kan? Kalau dia lebih rendah tidak mengintervensi namanya, tapi nyuap atau membujuk, menyogok. Tapi kalau intervensi itu orang yang lebih tinggi jabatannya. Siapa yang lebih tinggi dari jabatannya daripada Anwar Usman ketua MK? Ya Jokowi lah, ya. Dari sana saja sudah kelihatan kalau ada pelanggaran hukum di situ. Kemudian apa lagi ya? Kita saksikan drama Istana versus PDIP ya, itu kita lihat ya. Benar-benar nantang PDIP atau karena soal yang terkait dengan kepentingan partai saja ya, bukan kepentingan rakyat. Prabowo kontrol emosinya buruk. Pidato puji-puji Jokowi salah satu bukti menggebu seperti tidak direncanakan sebelumnya. Ya itulah. Ya. Saya juga heran.
Saya kira saya bisa lebih mengontrol emosi ya ketika berpidato atau apa, kecuali orasi yang di jalan. Orasi di jalan nggak bisa lembek kita kan. Assalamualaikum pun harus keras ya. Nggak bilang assalamualaikum warahmatullahi, mana bisa kita di lapangan ya, lapangan terus keras. Ya saudara sekalian, itu saja ya payah hukum kita ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya berniaga, yang berminat untuk daftar umroh bareng saya dan Kiai Haji Sofatila Mozaib pada tanggal 7 Maret, 13 hari kita di Mekah dan Madinah ya. Kemudian 1 malam di Jeddah sebelum pulang dan 1 malam di Jakarta ya, 13+2 jadinya. Silakan hubungi Latifah Zahra di nomor 0812 kemudian 7166 dan 1505. Insya Allah ya kita diberikan ke lapangan, keluangan, waktu, tenaga, dan finansial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Keren Jadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Jadas. Ya sobat RH sekalian, saya mau berniaga ya, yaitu berniaga untuk Ramadan. Jadi sobat RH sekalian, saya punya tekad ya, selama Ramadan ini selain bicara mengenai politik, juga mau berniaga hal yang baik. Termasuk pertama mau mengajak umroh bareng sobat RH sekalian ya, bersama saya dan Kiai Haji Sofatila Mozaib. Jadi umrohnya itu direncanakan berangkat pada tanggal 7 Maret 2025. Ya, kita menyambut Ramadan 1446 Hijriah dan nanti berangkat pada tanggal 7 Maret. Selama 13 hari plus 2. Jadi plus 2 itu menginap 1 malam di Jakarta menjelang keberangkatan bagi orang daerah. Tapi orang Jakarta mau nginap juga boleh. Dan kemudian ketika pulangnya menginap 1 malam di Jeddah. Ya, makanya di luar 13 hari di Mekah dan Madinah. Jadi saudara sekalian, Ustadz Opat ya, Sofatila Mozaib pernah dipanggil dengan Ustadz Opat ya. Yang sudah sepakat dengan saya ya, mengajak saya dan rekan-rekan sekalian, sobat RH sekalian yang tertarik untuk umroh ini. Jadi sengaja saya bikin film khusus biar mereka yang tertarik bisa langsung tanya ya, bisa langsung hubungi saudari Latifah Zahra, itu staf saya di sini ya, di Jakarta di kantor Keren Jadas. Kalau berminat ya di nomor 0812 7166 1505. Jadi bisa dibaca brosurnya ya. Jadi umroh Ramadan 1446 Hijriah spesial bersama Refli Harun. Ditulis haji di sana. Saya jarang sekali menulis haji dan gelar ya, tetapi insya Allah saya pernah haji ya 2017, kemudian dengan Kiai Haji Sofatila Mozaib. Kalau beliau sudah berkali-kali hajinya, bukan sekali saja, dan juga sudah ratusan kali mengantar jemaah umroh ya, lebih dari 100 kali barangkali. Dan ini ada paketnya, ada paket bintang 5, ada paket bintang 3 ya, kemudian ada bonus gratis promo tour di kota Taif ya.
kemudian di Madinah Tor Jabal Mahnen. Jadi foto saya ini foto yang baru saja saya umroh bareng beliau di awal 2025 ini ya. Jadi foto ini diambil oleh Ustadz Opat ketika saya baru saja selesai ke Raudhoh. Jadi selesai Raudhoh, berdoa, sholat sunnah, tobat terutama, kemudian diambil fotonya oleh Ustadz Opat. Ini jadi ini foto terbaru saya ya, pakai kren cadas ya. Dan jadi yang di daerah ke Jakarta dulu, langsung kemudian pakai Saudi Airlines. Jadi silakan sobat era sekalian yang tertarik ya, mudah-mudahan ya, yang tertarik ada rezeki ya. Karena lumayan lama juga 13 hari, kan biasanya paketnya 9 hari, 11 hari ya. Ini 13 hari plus 2 hari menginap di Jakarta bagi orang daerah 1 malam, dan menginap di Jeddah menjelang kepulangan 1 malam. Itu makanya dibilang 13 hari plus 2. Jadi tidak mengganggu paket 13 harinya. Dan harganya reasonable ya, bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi paling inti adalah semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang ingin umroh bareng ya akan diumrohkan. Nah selain itu saudara sekalian, program Ramadan ini saya ingin mengundang kawan-kawan sekalian, rekan-rekan sekalian yang punya usaha UMKM, tentu yang halal ya, yang baik ya, yang memang mau dijual selama Ramadan nantinya. Silakan berpromosi gratis pokoknya ya. Bawa saja contoh barangnya, syukur dikasih banyak gitu ya. Sehingga bisa dinikmati juga staf-staf di sini, dan kemudian nanti kita promosikan. Kalau orangnya mau datang, silahkan juga datang, nggak apa-apa ya. Tetapi sekali lagi yang namanya promosi seperti ini ya, tentu hanya yang berminat saja yang punya perhatian ya. Karena kita tidak mengangkat isu, tetapi kita bicara tentang hal yang sifatnya berniaga ya. Jadi mudah-mudahan sobat era sekalian tertarik untuk perniagaan seperti ini ya. Sekali lagi berangkat bareng saya dengan Ustadz Opat ya, Kiai Haji Sofatila Mohzaib pada tanggal 7 Maret down visit 7 Maret 2025 selama 13 hari. Jadi kalau 7 Maret ini berangkatnya bisa jadi plus 15 hari karena tadi bermalam 1 malam di Jakarta, kemudian 1 malam di Jeddah. Yang bermalam 1 malam di Jakarta bagi orang daerah, tapi bagi orang Jakarta boleh juga. Begitu ya saudara sekalian, mudah-mudahan rekan-rekan semua diberikan kelapangan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa berangkat bareng. Keren, cadas pokoknya ya. Nanti saya ya barangkali saya juga bisa kasih merchandise keren cadas. Cuma saya nggak janji ya. Karena tergantung berapa orang nanti ya. Karena ini Ustadz Opat yang punya urusan, dan kebetulan saya juga berminat untuk pergi bareng beliau ya. Jadi sekaligus ikut mempromosikan, saya bilang niaga-niaga yang baik dari teman-teman, dan insya Allah saya juga akan ikut pada tanggal 7 Maret itu. Jadi pokoknya bareng saya dan bareng Ustadz Sofatillah ya. Begitu saudara sekalian, mudah-mudahan kita punya kelapangan rezeki dan kelapangan waktu untuk berangkat bersama-sama, di mana saya sendiri belum pernah umroh pada bulan suci Ramadan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao.